Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, di masjid kami hampir setiap sholat Jumat itu berisik dengan suara anak-anak, dan itu sudah berlangsung lama. Bolehkah pihak DKM menugaskan beberapa orang untuk menjaga anak kecil dari orang dewasanya guna menertibkan anak-anak yang membuat keributan ketika khotib sedang berkhutbah? Iya. Pertama, Pak, sudah kita sebutkan bahwa anak-anak tidak wajib Jumatan. Maka kalau ternyata kehadiran anak-anak malah menimbulkan mudarat yang lebih besar karena mengganggu, nggak masalah pihak DKM melarang anak-anak untuk datang kalau memang dikhawatirkan akan mengganggu, Pak. Tapi yang lebih bagus anak-anak ini dibimbing. Anak-anak dibimbing, ya, diberitahu pertama, ya, mereka dikumpulkan dulu tuh sebelum ini khutbah Jumat tuh, ya. Dikasih tahu anak-anak, Nabi melarang ribut di masjid. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, wa iyyakum wa haisyatil aswaq fil masajid. Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh seperti di pasar di masjid. Dilarang oleh Nabi. Maka yang kedua, kita anjurkan orang tuanya untuk mendidik anaknya. Terkadang, Pak, maaf ya, ada orang tua ingin mendidik anaknya supaya cinta masjid, tapi pas di masjid dibiarin ribut. Saya katakan itu bukan pendidikan loh, Pak. Mendidik itu antum didik supaya anak tahu apa? Adab-adab masjid dan menghormati masjid juga, bukan sebatas mencintai masjid. Karena masjid punya hak tidak? Punya hak. Punya adab tidak? Punya adab. Di antara yang dilarang oleh Nabi di masjid apa? Ribut, berisik di masjid dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan di zaman Umar ada dua orang ngobrol kencang-kencang, maka Umar mengambil kerikil, dilempar sama Umar. Terkejut mereka melihat ke Umar. Apa kata Umar? Dari mana kalian berasal? Kami dari Taif, hai Umar. Kata Umar, kalau kalian penduduk kota Madinah, aku pukul kalian. Apa kalian tidak tahu Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di masjid? Dilarang oleh Nabi SAW. Iya. Maka dari itulah saudaraku, antum-antum yang ingin bawa anak ke rumah, didik dulu anak antum tentang adab apa? Masjid. Bahwa masjid itu bukan tempat ribut. Dan Rasulullah melarang ribut di masjid, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustadz, mana yang lebih utama ketika sambil menunggu khatib naik mimbar, antara membaca Al-Quran, zikir, atau sholat intidhar? Tentu, Pak, sebaik-baik amal adalah sholat. Rasulullah SAW sabda apa? Wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah, sebaik-baiknya amal kalian itu sholat. Tuh, lihat. Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya amal kamu apa? Sholat. Berarti kalau antum bertanya ke saya, mana yang lebih utama menunggu imam datang itu? Dengan sholat, atau zikir, atau baca Quran? Saya katakan sholat. Yang terlebih ada anjurannya dari Nabi tadi. Lalu ia sholat sesuai yang dituliskan untuknya. Masya Allah. Maka kalau kita sibukkan dengan sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi, Masya Allah, ya, bagus sekali, Pak. Ada seorang sahabat, dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat ini, sal, mintalah. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? Awa ghairu dzalik? Apa tidak ada yang lain? Maksudnya sudah itu aja? Tidak ada yang lain? Huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak
sholat. Makanya Pak, bagus sekali kita memperbanyak sholat, itu lebih utama ya akhal Islam. Allahu a'lam. Nah, baik, sekarang silakan. Dan ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah yang lebih utama di antara menjawab azan berkumandang atau kita melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika salat Jumat? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berkata kalau dua-duanya diambil lebih bagus. Tapi kalau di hari Jumat Pak, ketika antum datang masuk masjid, adzan berkumandang, lebih baik antum segera sholat. Kenapa? Karena mendengar khutbah imam itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Berarti di saat adzan berkumandang segera aja antum sholat sunnah. Karena apa? Karena demi untuk membelain dengar khutbah imam, karena itu hukumnya wajib. Ya, paham nggak Pak? Nah, ini kalau hari Jumat pas adzan berkumandang antum baru masuk masjid, maka bagusnya langsung sholat tahiyat masjid supaya kita bisa mendengarkan khutbah imam. Allahu a'lam. Selanjutnya, apakah syarat sholat Jumat itu harus dihadiri minimal oleh 40 orang penduduk sekitar, Ustaz? Ketahuilah saudaraku, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang syarat harus berapa jumlah imam, apa makmum. Memang ada 15 pendapat dalam masalah ini Pak. Kalau di negeri kita terkenalnya harus 40 orang. Berdasarkan hadis bahwa Mus'ab bin Umair pernah melaksanakan Jumat pertama di kota Madinah waktu Rasulullah belum hijrah. Yang pertama kali ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair sebagai dai waktu itu. Lalu dianjurkan sholat Jumat, maka Mus'ab bin Umair sholat Jumat dan pada waktu itu jumlahnya 40. Tapi kata Imam Syaukani apa? Ini kebetulan 40, bukan disengaja. Sedangkan sesuatu yang terjadi kebetulan tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Maka dari itu banyak ulama merajihkan bahwa jumlah sholat Jumat sama dengan jumlah sholat berjamaah, tidak ada bedanya. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, pensyaratan harus 40 orang atau 12 orang atau sekian orang, itu semua tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, di dalam sholat Jumat antara orang yang berkhutbah dan imam sholat itu orangnya berbeda. Bagaimana dengan tentang seperti ini? Saya belum dapat dalilnya Pak. Dari Rasulullah dan para sahabatnya, khatib dan imamnya beda. Yang saya dapatkan dari Rasulullah, beliau yang khutbah, beliau yang jadi imam. Di zaman sahabat juga begitu, zaman tabi'in juga begitu, di zaman tabi'ut tabi'in juga begitu, di zaman madhab yang 4 pun juga sama begitu. Itu baru muncul di zaman sekarang Pak, gara-gara khatibnya nggak bisa baca Quran. Gara-gara khatibnya itu baca Qurannya peletak-peletuk Pak. Kenapa? Karena di zaman sekarang masjid-masjid itu pengennya setiap Jumat khatibnya beda-beda Pak. Akhirnya apa? Yang penting punya titel DRS, insinyur. Walaupun cuma latar belakang duniawi, yang penting kamu khutbah dah. Walaupun gak bisa baca Quran, baca Qurannya peletak-peletuk. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, khatibnya beda, imamnya beda. Itu baru ada di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu yang jadi khatib ulama. Yang boleh jadi khatib Jumat gak boleh sembarangan. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu. Iya. Di zaman dahulu imam merangkap juga khatib. Nah itu yang benar, yang akal Islam, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya jangan sembarangan milih khatib Jumat itu Pak. Yang disayangkan di zaman sekarang ini ya begitu.
Ya, semua orang boleh khotib Jumat, semua orang boleh jadi khutbah. Ya, walaupun dia tidak punya background ilmu agama, walaupun dia bahkan tidak bisa bahasa Arab, bahkan juga tidak bisa baca Quran. Kalau baca Quran cuma terjemahannya doang. Kalau baca bahasa Arabnya ancur-ancuran. Allahul musta'an. Ya. Nah. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah kita tetap dapat mendapatkan pahala berkurban unta jika kita datang ke masjid jam 7, tapi kebetulan ada urusan yang mendesak yang mengharuskan kita keluar dari masjid hingga kembali ke masjid pada jam 11? Allahu a'lam, nggak tahu. Kalau memang kita datang di waktu yang pertama, kemudian kita banyak beribadah, kemudian keluar lagi karena ada keperluan yang sangat mendesak sekali, kemudian balik lagi, ya mudah-mudahan Allah maafkan keperluan kita tersebut. Kalau memang ternyata itu sesuatu yang sangat mendesak. Selanjutnya, ya Ustaz, untuk larangan berjualan ketika sholat Jumat berlangsung, apakah berlaku juga untuk wanita? Yang rajih, wallahu a'lam, kalau untuk wanita, sesama wanita nggak masalah. Karena ya Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli itu bagi mereka yang wajib mendatangi apa? Salat Jumat. Karena Allah mengatakan ya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pergilah kalian kepada zikir kepada Allah, itu salat Jumat, khutbah Jumat dan salat Jumat, dan tinggalkan apa? Jual beli. Ini berlaku bagi mereka yang wajib salat Jumat. Adapun yang tidak wajib seperti wanita, anak-anak, orang sakit, ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa. Nah, baik, selanjutnya, ya Ustaz, apakah mandi Jumat juga berlaku untuk wanita? Tadi sudah kita sebutkan, apakah mandi Jumat itu adalah untuk hak sholat Jumat atau untuk hak hari Jumat? Mereka yang mengatakan bahwa sholat mandi Jumat untuk hak hari Jumat, berarti mandi itu bukan hanya untuk laki-laki, bahkan wanita juga harus mandi. Mereka yang mengatakan itu hak sholat Jumat, maka wanita yang tidak wajib Jumat tidak perlu mandi, dan itu yang rajih, wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang sama, diantaranya dari penanya yang mendengarkan melalui atau menyimak melalui televisi dari Abu Yusuf di Sulawesi Utara. Ya Ustaz, di kampung saya ada yang mendirikan sholat Jumat sendiri, padahal sangat dekat dengan Masjid Jami, dan dengan alasan katanya khutbahnya tidak berbahasa Arab. Nah, bagaimana dengan status sholat Jumat yang diadakannya tersebut? Dan juga ya, kita ingin mencari sholat Jumatnya yang masjidnya melaksanakan sunnah tapi agak jauh, padahal di dekat rumah juga ada tapi tidak melakukan sunnah. Ini jelas tidak dibenarkan, Pak, karena ini sama saja memecah belah kalimat kaum muslimin. Ya, hanya karena khotib Jumatnya tidak berbahasa Arab, ya, akhirnya bikin Jumatan sendiri. Akhirnya gara-gara itu menjadi apa? Ya, berpecah belah kaum muslimin. Haram ya akal Islam. Makanya kata Ibnu Qudamah, pada asalnya Jumat itu hanya disyariatkan satu masjid saja di sebuah kampung. Tidak boleh ada dua, kecuali kalau imam yang mengizinkan. Maksudnya imam di sini pemimpin kaum muslimin, pemerintah mengatakan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dilarang, nggak boleh bikin lagi, karena ini bisa memecah belah ya akhwat Islam, ya haram. Nah, baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustadz, apakah hukum memotong kuku dan tidur sebelum Jumat serta mencukur bulu kemaluan termasuk sunnah sebelum Jumat? tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan disyariatkan memotong kuku, cukur rambut kemaluan itu disunahkan di hari Jumat. Yang disyariatkan itu adalah Nabi SAW memberikan batasan untuk memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, mencabut ketek, tidak lebih dari 40 hari. Nabi memberikan batasan.
Ya, mereka yang mengatakan bahwa di hari Jumat disyariatkan memotong kuku, mana dalilnya saya belum dapat dalil yang sahih tentang masalah itu. Allahu a'lam. Kalau tidur sebelum Jumat? Hah? Tidur sebelum Jumat? Tidur sebelum Jumat nggak bagus, Pak. Nggak sesuai dengan perbuatan salafus saleh. Dulu salafus saleh dalam satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, dahulu para sahabat mengakhirkan tidur setelah sholat Jumat justru. Yang ada dalam riwayat begitu. Maka mereka para salafus saleh sebelum Jumatan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, selanjutnya beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, bagaimana hukum mengadakan sholat Jumat di tempat kerja? Pertama ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Apakah sholat Jumat itu disyaratkan harus di masjid jami atau boleh di tempat yang lainnya? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini ya akhul Islam. Yang sahih, yang rajih wallahu a'lam boleh. Karena adanya riwayat yang menunjukkan kepada, dan itu pendapat Umar bin Khattab. Ya. Boleh dilaksanakan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau itu memang di mana? Seperti misalnya sebuah perusahaan. Mereka bikin Jumatan di mana? Di aula. Ya. Karena pertama masjidnya jauh. Sudah begitu sangat penuh dan tidak memenuhi. Dan juga untuk kemaslahatan ya, pekerja di situ. Maka yang rajih wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Tapi bagaimana kalau bagi mereka yang berada di mana? Perahu, di kapal, atau di tempat di laut sana, Pak. Maka fatwa para ulama dalam hal ini tidak ada Jumatan untuk mereka. Karena syarat Jumatan itu harus di mana? Di kota atau di desa, bukan di laut dan di kapal dan yang lainnya. Itu semua ya tidak ada Jumat untuk mereka. Jadi mereka selama berada di kapal cukup sholat zuhur saja. Allahu a'lam. Nah, baik, selanjutnya ya Ustaz, bagaimana jika kita batal ketika sholat Jumat pada rakaat yang kedua karena hendak buang hajat. Nah, ketika kembali ingin sholat, ternyata sholat sudah selesai, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak mendapatkan sholat Jumat karena batal, kita datang lagi udah selesai sholat Jumat, maka kita sholat zuhur. Kita sholat apa? Zuhur 4 rakaat. Ya, bukan sholat Jumat 2 rakaat, bukan, tapi sholat zuhur 4. Kenapa? Karena sholat Jumat itu syaratnya harus dengan imam. Maka kalau imam sudah selesai, maka pada waktu itu antum sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ya Ustaz, mohon diterangkan kembali mengenai sanksi Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Nah, bagaimana bila sering meninggalkan sholat Jumat tapi tidak berturut-turut? Sama. Karena kan hadis sebelumnya Rasulullah tidak menyebutkan 3 kali berturut-turut, sekali saja sudah bisa dia menyebabkan termasuk orang-orang yang lalai itu. Kata Rasulullah, la yantahiyanna aqwamun ya antar ke salatil jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti kaum itu dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah tutup dan stempel mati hati mereka dan mereka betul-betul menjadi orang yang lalai. Tuh, lihat Nabi mengatakan hendaklah mereka berhenti dari apa? Meninggalkan sholat Jumat. Ini bagi mereka yang tidak punya udzur, Pak, sengaja tinggalin. Adapun kalau punya udzur ya nggak masalah. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai tata cara berdoa ketika khatib berdoa di akhir khutbah. Nah, bagaimana dengan posisi makmum? Apakah juga mengaminkan dengan suara yang agak keras dan mengangkat tangan? Makmum tidak disyariatkan mengangkat tangan di saat khutbah imam.
Kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam saja tidak mengangkat tangan. Imam saja hanya sebatas apa? Ya, berisyarat dengan telunjuk. Maka makmum tidak disyariatkan juga untuk apa? Mengangkat tangan. Adapun mengaminkan, fatwa yang saya pernah dengar dari Syekh Utsaimin, ya, kalau tidak salah, dia mengatakan boleh di akhirnya. Tapi nanti saya lihat, cari lagi ya tentang masalah fatwa itu. Yang saya dengar begitu. Nah, baik, syukur. Selanjutnya, ya Ustaz, apabila kita pulang kampung selama 1 pekan, apakah masih termasuk safar dan bagaimana dengan hukum sholat Jumatnya? Ini kita bikin lagi nanti daurah namanya sholat musafirin. Ya, fikih sholat safar. Insya Allah, ya kita bikin lagi. Nanti ditunda ya jawabannya untuk. Iya, ditunda aja ya. Kapan disebut safar? Ini ikhtilaf Pak, sampai 45 pendapat tentang batasan safar aja. Para ulama sampai berbeda sampai lebih dari 40 pendapat, bayangkan. Dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan 15 pendapat yang cukup kuat pendapat itu. Masalah safar ini muskil banget Pak, terutama di zaman sekarang ini. Ya, nah, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana dengan orang buta? Apakah masih wajib Jumat ke masjid, sedangkan dia merasa tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan agar orang menuntun dia? Orang buta sama nasibnya dengan orang sakit sebetulnya, termasuk orang-orang yang diberikan rukhsah. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alad du'afa wala 'alal laisa 'alal marid haraju wala 'alal a'raj haraju." Apa? Laisa 'alal a'raj haraju wala 'alal marid haraju wala 'ala apa? Dalam surat subhanallah. Surat Al-Fath itu. Coba saya lihat buka dulu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, "Laisa 'alal a'ma harajun." Tidak ada dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raj, tidak juga orang yang pincang, ya, yang lumpuh. Wala 'alal marid, tidak pula atas orang yang sakit. Ini orang-orang yang diberikan rukhsah, tapi Nabi tetap menganjurkan untuk datang jika mereka mampu. Dasarnya hadis Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang ke Rasulullah dan minta izin untuk tidak sholat berjamaah. Pertama Nabi memberikan rukhsah. Lalu Nabi bertanya, "Asami'tan nida?" Kamu mendengar adzan? Mendengar. Kata Rasulullah, "Kalau begitu kamu datanglah." Tetap Nabi menganjurkan orang buta untuk hadir. Ya, nggak apa-apalah merepotkan sedikit teman-teman. Insyaallah pahala buat mereka. Ya, Allah. Nah, baik, selanjutnya, ya Ustadz, ana suka mendawamkan untuk memanjatkan doa pada saat khotib duduk di antara 2 khutbah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Doa antara 2 khutbah, saya belum dapat dalilnya, ya, bahwa dianjurkan banyak-banyak berdoa di saat itu. Dan juga saya belum dapat riwayat dari para sahabat yang melakukannya. Nanti insya Allah saya coba cari lagi Pak. Maka untuk mendawamkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya ini jangan dulu deh. Butuh kepada dalil, apalagi didawamkan seperti itu ya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya, ya Ustaz, apakah ada beberapa pertanyaan yang sama ini? Apakah benar pada hari Jumat seorang laki-laki disunahkan memakai minyak wangi pada rambut dan janggutnya? Ya, memakai minyak rambut yang wangi Pak. Karena dahulu kan sudah kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk memakai minyak wangi dan apa? Memakai minyak rambut yang wangi tentunya. Ya, dan hadisnya sudah saya bacakan tadi. Nah,
Baik, selanjutnya ya Ustaz, sebenarnya bagaimana hukum membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Bolehkah membacanya di malam Jumat dan batasannya sampai kapan? Karena saya juga pernah membaca, ada yang mendoifkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Betul, sahih. Ikhtilaf para ulama tentang kedudukan derajat hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Syekh Albani menghasankan, dan ulama dahulu yang menghasankan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan, dan banyak ulama dahulu juga menghasankan. Namun juga ada yang mendhaifkan dan mengatakan itu syadz, dan bahwasanya yang sahih tanpa ada tambahan hari Jumat. Jadi yang sahih itu adalah keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara mutlak tanpa ditentukan hari apanya. Namun ya, Syekh Albani memandang bahwa itu ziyadatu thiqah, tambahan perawi yang terpercaya, sehingga masih bisa diterima. Ya, oleh karena itu Ibnu Hajar menghasankannya juga, wallahu a'lam. Nah, Batasan waktunya. kata Ibnu Hajar, penyebutan hari itu lil aglab, tidak menghalangi untuk membacanya di malam hari. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allahu a'lam. Nah. Ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai ada yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Apakah ada Rasulullah SAW melakukan itu? Apakah ada para sahabat juga melakukan itu? Ataukah ada para tabi'in, para tabi'in yang melakukan itu? Bahwa mereka setelah sholat Jumat, mereka sholat zuhur. Kalau ada, tentu mereka yang pertama kali apa? Melakukannya. Iya, Allahu a'lam. Nah, baik. Dan selanjutnya, ya Ustaz, bentuk mimbar yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa Ustaz sebenarnya? Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih seperti Abu Daud, bahwa mimbar Nabi itu ya 3, 1, 2, kemudian 3-nya buat duduk. Nabi berdiri di atas apa? Yang kedua. Namun para ulama mengatakan bahwa bentuk mimbar itu tidak diharuskan harus seperti itu. Yang terpenting adalah tempatnya agak tinggi dan terlihat oleh jamaah. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan, wah ini mimbarnya enggak harus kayak gini, harus begini, harus begini. Kata-kata harus bin wajib ini butuh dalil, Pak. Ya. Karena itu kan sebatas perbuatan Nabi. Kalau mengharuskan dan mengatakan wajib harus bentuknya seperti itu, mana dalilnya mengatakan wajib? Maka kalau misalnya kita bikin seperti di sebagian Saudi itu ya, mimbarnya itu di atas, jadi makmum tuh masuk dari belakang, ya, mimbarnya di atas. Jadi apa sih, tangganya itu dari belakang, Pak, tahu nggak? Tangganya dari belakang, terus khotib naik di atas. Nggak ada ulama yang mengingkari hal seperti itu. Yang diingkari oleh para ulama itu kalau tangganya banyak banget sehingga memutuskan saf. Seperti yang di sebagian masjid itu, Pak, tangganya panjang banget, tinggi gitu kan. Akhirnya memutuskan apa? Saf. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ya, adapun tentang masalah mimbar, memang di zaman Nabi dibuatkannya seperti itu. Tapi itu bukan berarti bahwa bentuk seperti itu yang harus, Pak. Ya. Makanya saya merasa heran dengan sebagian ikhwah yang mengingkari dan mengatakan itu mimbarnya nggak sesuai dengan mimbar Rasulullah. Itu mimbar bid'ah, ajib. Ya. Siapa ulama pendahulu Anda? Ya, Allahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan mengenai hukum sholat di antara dua tiang, Ustadz, terutama ketika sholat Jumat yang di situ jamaah penuh. Pada asalnya, akhi, sholat yang dipisah oleh tiang itu nggak boleh. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Di zaman Rasulullah kami
dahulu menjauhi ini. Itu sholat di antara tiang, maksudnya ini tiang, ini jamaah, ini jamaah. Iya. Dalam satu riwayat, bahkan kami, kata Anas, diusir darinya. Pada asalnya nggak boleh, kecuali kata para ulama kalau memang penuh banget, darurat, gimana lagi? Karena itu darurat, dan kaidah mengatakan sesuatu yang darurat yang bolehkan perkara yang ya terlarang. Wallahu a'lam. Ya, baik, selanjutnya ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai tidak boleh berniaga ketika sholat Jumat berlangsung. Bagaimana jika orang yang bekerja ya ketika sholat Jumat berlangsung, Ustaz? Kalau memang dia bekerja dalam perkara yang kalau ditinggalkan malah menimbulkan mudarat besar. Contoh, antum ditugaskan sebagai security. Ya, gara-gara antum sholat Jumat maling masuk, ngambilin barang dan yang lainnya, mudarat tidak? Mudarat. Maka ini darurat, Pak. Karena di antara darurat syariah itu adalah dalam rangka menjaga harta. Disebut darurat kapan? Kalau disebut darurat dalam syariat itu kalau membahayakan salah satu dari 5. Membahayakan agama, atau membahayakan nyawa, membahayakan harta, membahayakan akal, dan membahayakan keturunan. Ini disebut darurat. Nah, ini antum harus menjaga mesin. Kalau enggak dijaga, dikhawatirkan terjadi sesuatu bagaimana, sementara mesin harus terus berjalan misalnya. Ya darurat gimana lagi? Ya udah gantian pada waktu itu sama teman antum. Ya, Allahu a'lam. Nah, ya Ustaz, jika kita masbuk kemudian kita dapati imam telah duduk at-tahiyat akhir, apakah kita lebih baik ikut masuk ke saf tersebut atau kita lebih baik salat dulu saja? Ya kita berusaha untuk masuk ya akhi, agar kita bisa tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Iya. Karena masbuknya kita itu, Pak, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat juga, dan dilakukan Mu'adz bin Jabal. Mereka langsung ikut imam dalam keadaan imam apapun juga. Segera kita ikut, ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Selanjutnya, ya Ustaz, selawat seperti apakah yang kita ucapkan di hari Jumat? Salawat yang dianjurkan dan Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis-hadis yang sahih, para sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Kami telah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana ya Rasulullah kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka Rasulullah sabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibnu Mas'ud. Maksudnya beliau yang meriwayatkannya. Nah, ini yang paling sahih. Maka salawat ini yang paling bagus. Tapi kalau kita sebatas Allahumma salli ala Muhammad saja cukup, kata para ulama. Tapi kalau kita ucapkan secara lengkap itu lebih utama. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya, ya Ustaz, apakah ada sunnahnya makan sebelum sholat Jumat? Tidak ada sunnahnya makan sebelum Jumat, Pak. Yang ada itu sebelum Idul Fitr. Jangan dikiaskan Idul Fitri dengan sholat Jumat. Iya. Kalau itu disyariatkan, disunahkan, tentu Rasulullah sudah mengajarkan, sudah para sahabat juga menyampaikan. Ya, antum kias-kiasin sendiri. Menurut saya sih sunnah. Kenapa? Kias dengan Idul Fitr. Siapa ulama yang mendahului antum? Jib. Ya. Kias antum kias ma'al farik. Sebab kalau antum kiasnya benar, Nabi juga di sholat Idul Adha melakukan dong. Ya, sama-sama hari raya kok. Kenapa antum nggak kiaskan dengan Idul Adha aja sekalian? Allahu a'lam.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustadz, bagaimana sikap kita jika kita melihat ada jamaah yang tertidur ketika khatib sedang berkhutbah? Maksudnya? Sikap kita? Iya. Kita tetap fokus ke imam. Ya. Kalau antum fokus ke imam mendengar, antum nggak bakalan tahu teman antum tidur. Cuma masalahnya antumnya gini-gini sih. Kecuali kalau teman antum ngorok. Kata Rasulullah SAW apa? Kalau kamu berkata kepada temanmu, diam, kamu sudah berbuat sia. Sama ini juga. Kalau kamu berkata kepada temanmu, bangun, bangun, tetap itu perbuatan sia-sia. Tetap kita fokus kemana? Ke imam. Ya, kita fokus ke imam. Ya. Nasihatinnya kapan? Nanti setelah khutbah selesai. Akhi, antum ngapain tidur? Ya, ngantuk banget saya tadi malam nggak tidur. Ya, pantesan ada udzur misalnya. Tapi antum nggak dapat, ya, keutamaan mendengarkan imam, hilang. Ya, jangankan tidur, Pak. Orang yang sedang khutbah sibuk mainin batu, kata Rasulullah apa? Nggak ada Jumat untuk dia. Ya, apalagi yang ngorok. Ya, makanya kalau antum bisa untuk fokus gimana caranya nih supaya nggak tidur, yaitu lihat makmum, imam duduknya yang benar. Ya. Nah ini. Tapi kalau misalnya qadarullah di luar kemampuan kita akhirnya ngantuk-ngantuk juga, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Karena mungkin imamnya khutbahnya gitu, Pak. Ya. Ceramahnya enggak enggak seperti Nabi kan, wah berapi-api. Tapi ceramahnya kecil, ini enak banget, jadi sayu-sayu. Ngantuk dah. Wallahu a'lam. Ya baik, selanjutnya ya Ustadz, apa hukum khatib berkhutbah hingga membuat jamaah tertawa, Ustadz? Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, Pak. Apa Rasulullah khutbah Jumat bikin orang ketawa? Iya. Kan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, Pak. Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah itu apa? Wah, marah, bahkan matanya merah, ya, luar biasa keras suaranya. Ini malah bikin orang ketawa, gimana coba? Ini sangat tidak sesuai, ya, dengan apa? Tujuan daripada khutbah. Khutbah itu membuat orang apa? Ketakutan, orang termotivasi, ya. Bukan isinya bikin orang ketawa, ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya ya Ustadz, jika kita sedang sholat sunnah sebelum imam naik mimbar, kemudian ternyata kita belum selesai, imam sudah naik, apakah kita teruskan ataukah kita batalkan sholatnya? Lanjutkan. Kalau imam sedang khutbah, kita masuk masjid saja tetap dilaksanakan, disyariatkan sholat tahiyat. Bahkan ada sahabat yang masuk masjid lalu langsung duduk, ditegur oleh Nabi, kamu sudah sholat belum? Iya. Kata sahabat itu apa? Belum ya Rasulullah. Bangun sholat 2 rakaat. Kalau itu saja, ya, Nabi SAW lakukan, apalagi ini sedang azan, lagi sholat tahiyat masjid, kemudian imam khutbah Jumat, ya udah lanjutkan aja, agak diringkaskan sedikit sholatnya. Setelah itu dengarkan deh. Kalau ada orang berkata, bukannya mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib, sedangkan sholat tahiyat masjid hukumnya apa? Bukannya yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Itu kaidah umum, Pak. Dan setiap kaidah ada pengecualian. Apalagi ada dalil yang mengecualikan. Ada dalil yang apa? Mengecualikan. Nabi malah menyuruh untuk sholat tahiyat. Bahkan sebagian ulama berdalil dengan hadis tadi untuk berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya wajib, bukan sunnah.
Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani pendapatnya tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Saya ingat saya. Nah, baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak sekalian.